Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan cara mudah memahami Al-Quran yang telah saya sampaikan di atau di bagian sebelumnya. Baik ketika kita lagi memahami Al-Quran melalui tarjamah awal ayat tersebut, ini bisa dipakai oleh para santri atau para asatid. Kalau oleh para kiai saya maaf, mungkin ya saya tidak berani untuk menyampaikannya, tapi ketika apabila diperlukan, kenapa tidak? Sehingga mudah-mudahan kalau seandainya ini juga para kiai, yang saya malu menyebutkannya, bisa mencoba dan melihat, barangkali mungkin ada tambahan nilai plusnya untuk lebih membenarkan ketika benarnya, untuk lebih benarkan ketika benarnya, dan bahkan mungkin membetulkan atau menyalahkan ketika tidak benarnya. Ini sebagai ulasan yang sebelumnya, bahkan ayat pertama dari setiap surat dan kalimat tersebut memberikan suatu tambahan lagi, pemahaman yang lain, yaitu bisa membuka pemahaman kaitan ayat dengan ayat, yang mana saya telah sampaikan bahwa memahami Al-Quran secara komprehensif dan secara kafah harus kita pahami kaitan ayat dengan ayat. Baik kaitan ayat dengan ayat yang terdekat secara langsung, ataupun kaitan ayat dengan ayat yang jauh, yang tidak langsung tetapi masih di dalam koridor satu surat. Atau mungkin saya tambahkan kaitan ayat dengan ayat di luar koridor satu surat, artinya kaitan ayat dengan ayat di dalam surat yang lain, di luar surat itu sendiri. Karena Al-Quran seperti itu. Kalau kita telaah, kalau kita amati, untuk memahami Al-Quran ini akan membutuhkan, akan diketemukan kaitan-kaitan tadi. Yang mana kaitan-kaitannya dengan istilah kita, yaitu munasabah. Ketika ingin memahami ini akan ketemu itu. Kalau seandainya ketiga ini munasabah, ketiga munasabah ini kita temukan, dan kita bisa memahami, dan kita bisa mempraktekkan, saya kira akan ketemukan apa yang namanya dengan pemahaman Al-Quran secara kafah, pemahaman Al-Quran secara komprehensif yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Yang saya terulas bahwa yang dibutuhkan untuk zaman now ini adalah bukan al-Islam al-kafah, tetapi yang dibutuhkan sementara ini adalah al-fahmu bil Quran al-kafah, pemahaman dalam Quran secara komprehensifnya. Itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pemahaman Al-Quran secara menyeluruhnya. Jangan sebagian-sebagian pemahamannya, sehingga terjadi akan meminimalisir perbedaan-perbedaan pendapat yang berkembang sekarang ini. Perbedaan pendapat di antara kita umat Islam. Mudah-mudahan perbedaan di antara umat Islam bisa diminimalisir dengan pemahaman Al-Quran secara kafah tadi. Dan tidak akan terjadi perbedaan yang berat kalau seandainya kita menyatu dalam satu pemahaman Al-Quran yang kafah. Karena Islam kafah itu bagian kedua. Untuk apa adanya Islam kafah? Dan tidak mungkin adanya Islam kafah kalau seandainya tidak ada pemahaman yang kafah. Jadi adanya Islam yang kafah ini ditentukan dengan adanya pemahaman kafah. Ini kita belum sampai kepada pemahaman kafah itu. Ya, hanya kerikil-kerikil saja perbedaan yang ada di ormas itu, perbedaan yang ada di kita itu, baik
NU Nahdlatul Ulamanya, atau Wahabinya, atau Muhammadiyahnya, atau SI-nya, atau 212-nya, atau FPI-nya, dan yang lainnya. Saya kira kalau bendera pemahamannya ini belum bisa termiliki oleh kita, saya kira itu semuanya akan disayangkan. Kata bahasa Perancis nama lebar teuing lah perbedaan ini tanpa mencari solusinya, penyelesaiannya, yaitu kembali kepada Al-Quran yang kawah itu dari segi pemahamannya. Untuk memahami itu senantiasa saya mempublikasikan kepada semua, yaitu harus paham munasabah kaitan ayat dengan ayat, yang terdekat atau yang jauh, kaitan ayat yang menyatu atau yang berbeda, baik yang satu surat berbedanya ataupun berbeda surat yang berbedanya. Ini kayaknya Al-Quran dalam pemahaman. Ini kelebihan dan hebatnya. Dalam sistem saja seperti itu. Ya, insya Allah saya akan buktikan. Ingin saya buktikan dari mulai teknis, metodologi pemahaman, yaitu dengan cara dipahami awal ayat dari setiap surat dan kalimat intinya, dan juga dengan munasabahnya antara ayat dengan ayat yang dalam satu surat dan ayat dengan ayat yang berbeda ayatnya, yang di dalam surat itu sendiri ataupun di dalam surat yang lain. Ini saya menginginkan pola ini berarti dan bermanfaat untuk semua. Kalau seandainya tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran, maka memang demikian. Tetapi kita pun mengetahui bahwa tafsir itu terbagi dua. Ada tafsir tahlili, pendalaman dari segi makna atau nahwu, atau dari segi asbabun nuzul. Tetapi ada juga bahwa tafsir itu juga di samping tahlili ada tafsir maudhu'i, itu tafsir pembahasan tema yang dibahas, substansial. Maka di sini saya dalam pemahaman pemberian dalam menafsirkan ini atau dalam metodologi tafsir ini adalah dari segi tafsir maudhu'i, tematik, substansial, pemahaman tafsir yang terdekat dengan identik konten dari ayat yang kita pahami itu. Jadi tafsir substansialnya yang terdekat. Tafsir taufik, tematik, maudhu'i yang saya gunakan di sini, yang saya maksud tafsir yang saya tulis atau yang tafsir yang saya sampaikan ini adalah tafsir maudhu'inya, tematiknya, pemahaman yang terdekat secara konten dan substansialnya. Jadi yang jangan sembarangan itu, yang berat itu adalah menafsirkan secara tahlili. Karena tafsir secara tematik banyak digunakan juga oleh para mubalik-mubalik yang memberikan dalil ketika berorasinya, ketika pidato atau ceramahnya. Ngambil dari dalil ini, ayat ini, surat ini, yang maksudnya yang dibicarakan oleh mereka itu apa yang mereka sampaikan secara umum, itu ada tematik. Ini yang saya sampaikan dan saya tulis. Jadi bedanya dengan mereka, saya memilih yang terdekat. Mereka memilih konteks apa yang ketika mereka itu sampaikan dalam pidatonya. Kenapa milih yang terdekat? Yaitu karena untuk memberikan
untuk membuat tafsir pemahaman yang komprehensif itu tentu kembali kepada pemahaman yang terdekatnya. Jangan yang lebih keluar lagi, karena itu akan membuat satu pemahaman tafsir yang tidak mengarah kepada apa yang kita butuhkan dari komprehensif itu tadi. Ketiga, di samping tafsir munasabah bainal ayat wal ayat fi nafsi surah wal ayat fi ghairi nafsi surah wal ayat ghairi lasiqah fi ghairi surah, itu yang tiga. Di samping yang tiga itu, di sini ada satu sistem yang belum disampaikan. Setelahnya ada dipelajari kaitan ayat dengan ayat, akan diketemukan bahwa di surat yang panjang akan ketemu dengan tema-tema, yaitu yang diartikan dengan rumpun ayat. Atau kalau mengambil istilah Al-Misbah, tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab itu dikenal dengan istilah kelompok ayat. Tetapi kalau yang saya gunakan di sini bukan kelompok ayat, tapi rumpun ayat. Rumpun ayatnya. Sehingga setiap rumpun itu ada pembahasan khusus yang beda dengan pembahasan rumpun yang lainnya. Jadi bukan rumpun sekedar rumpun, tetapi adanya rumpun dalam surat tersebut karena ada perbedaan pembahasan. Nah, ini adalah merupakan satu teknik juga untuk memberikan kemudahan, cara mudah memahami Al-Quran. Kalau saya buat bahwa teknis cara mudah memahami Al-Quran itu kembali kepada kunci, yaitu awal ayat di setiap surat. Bahwa awal ayat memberikan pemahaman, kalimat yang ada di awal ayat memberikan mudah membantu dalam pemahaman, masuk kepada munasabah ayat atau kaitan ayat, itu pun memberikan determinasi cara mudah memahami Al-Quran, determinasi pemahaman. Begitu juga kelompok atau rumpun ayat itu sendiri, itu pun termasuk cara mudah atau metodologi untuk determinasi memahami Al-Quran dengan mudah. Dengan ketiga teknis ini, yang ini memberikan kemudahan, yang kedua memberikan kemudahan, yang ketiga memberikan kemudahan, maka akan tercapailah untuk memahami Al-Quran secara komprehensif, secara keseluruhan. Yang kita perlukan itu, karena sebagai solusi yang dibutuhkan sekarang ini adalah pemahaman yang kafah dari Al-Quran. Bagaimana caranya memahami Al-Quran secara kafah? Itu yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Bahwa kita ini setelah tahu teknis itu, kita akan menyampaikan bahwa kita membawa segudang pemahaman, bahkan bergudang-gudang pemahaman yang dilatar belakangi dengan sumber inti kita yang dimiliki oleh kita umat Islam, itu Al-Quran tadi. Itulah barangkali yang saya bisa sampaikan sekarang ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Begitu juga menjadi solusi dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.